Shalom, selamat pagi sedang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah pada saat ini, ibadah pada saat pagi hari ini dapat dinikmati kembali di channel YouTube GBT Nazaret. Jadi bagi sedang jemaat Tuhan yang pada saat sekarang belum bisa menikmati, dapat menyaksikan atau dapat menikmati kembali ibadah ini di channel YouTube GBT Nazaret. Kemudian yang kedua, untuk ibadah The Hope, link sudah ada pada guru-guru masing-masing. Diharap bagi setiap sidang jemaat Tuhan bisa mengajak putra-putrinya, cucu-cucunya mungkin untuk sama-sama menikmati ibadah The Hope yang sudah disiapkan. Yang ketiga, terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan jika ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan lewat rekening yang ada di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama pagi hari ini sedang jemaat Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih setianya dalam kehidupan kita yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama kami di setiap musim kehidupan kami, di setiap saat. Kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu.
Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang gak pernah habis. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang terus menuntun kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik. Kami mau bersorak, kami bersuka, semua demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini sedang jemaat Tuhan tetap bersemangat. Pagi hari ini kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Mari sama-sama, Dia adalah benteng hidup kita. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan Yesus kita. Dia jaminan hidup kita. Mari sama-sama pagi hari ini berikan yang terbaik bagi Dia. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kekuatanku penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, amin. Kau jaminan hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu ada bagi kehidupan kami, amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopangku. Kekuatanku menopang hidupku, panci keselamatan. Tuhan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tuhan, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Nyatakan dengan iman kita ya. Kekuatanku penopang hidupku, Dia panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Tuhan, Kau buktikan kasih setiamu, Yesus, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau yang menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, kami mau lebih berserah kepada Engkau Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan, Kau menjadi kekuatan, Kau yang menjadi jaminan di setiap kehidupan kami. Kami mengamini Tuhan, bahwa janji-Mu ya adalah amin.
persiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semuanya katakan amin. Kembali saya ucapkan selamat pagi kepada saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali boleh duduk diam untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan manusia tidak hanya hidup oleh makanan jasmani atau roti, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu sebabnya minggu ini kita akan merenungkan satu tema atau satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu tentang kuasa dari doa Tuhan Yesus. Pernah Tuhan katakan kepada Petrus dengan nama lama, Simon, Simon, lihat iblis sangat meminta kamu supaya kamu ditampi, supaya kamu mengalami hal-hal yang berat. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau insyaf, bantulah, sokonglah saudara-saudaramu. Saudara tahu cerita tentang Petrus atau Simon, betapa dia sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur, dan kamu harus insyaf. Dan kalau sudah insyaf, dukung saudara-saudaramu. Masa ini adalah masa kita ditampi. Ada sebagian orang yang gugur imannya, tetapi ada sebagian orang yang insyaf. Saat-saat ini Tuhan ingin supaya kita insyaf. Insyaf tentang apa? Insyaf tentang diri kita sendiri. Insyaf tentang Tuhan kita. Dan insyaf tentang tugas-tugas kita selama kita menumpang di dalam dunia ini. Kita masih diizinkan untuk hidup. Berarti kita masih harus mengerti dan insyaf selama ini apa yang kita telah lakukan dan yang harus kita lakukan. Nah, ada satu pasal di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes, tentang doa Yesus. Di dalam Yohanes pasal 17. Kalau saya dapat katakan, Yohanes pasal 17 yang berisi doa Yesus ini adalah doa perpisahannya untuk murid-muridnya. Dan seorang ahli Alkitab, Pink, dia mengatakan bahwa doa ini adalah doa keimamannya yang mulia. Doa di dalam Yohanes 17 ini sebagai suatu jaminan pada murid-muridnya bahwa mereka akan tetap bertahan hidup di dalam masa pencobaan setelah dia meninggal nanti.
kayu salib. Saudara-saudara, doa Yohanes 17 ini dipanjatkan di depan murid-murid sesudah mereka mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum mereka menyeberang lembah Kidron menuju ke Bukit Zaitun. Di bawah bayang-bayang kota Yerusalem, Yesus menaikkan doa ini, dan murid-muridnya mendengar dan mengingat kata-kata peringatan tentang peristiwa-peristiwa di depan mereka. Dan kalau kita melihat doa di dalam Yohanes 17 ini adalah doa yang sangat sistematik, yang sangat teratur. Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang kacau, tetapi Tuhan yang teratur. Doa ini adalah doa yang bersifat permohonan atau syafaat tentang kebutuhan-kebutuhan. Zaman ini kita lihat banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Dan di dalam doa ini kita melihat bagaimana Tuhan dengan secara sistematis Dia berdoa. Doa ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 5, doa ini adalah doa Yesus tentang kebutuhannya sendiri. Yang kedua, di dalam ayat 6 sampai ayat 19, Yesus berdoa tentang kebutuhan untuk murid-muridnya pada waktu itu. Dan yang terakhir, isi doa bagian ketiga dari ayat 20 sampai ayat 26, yaitu doa Yesus untuk kebutuhan orang-orang yang percaya pada Dia pada masa yang akan datang, berdasarkan hasil pekerjaan dari para murid-muridnya. Saudara-saudara, kita melihat di dalam doa ini yang pertama, yaitu doa Yesus tentang kebutuhannya sendiri. Kalau saya baca di dalam, untuk bagian ini saya akan membacakan, demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada 2 hal di dalam doa ini. Tuhan mengatakan, dalam ayat pertama dikatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Lalu di dalam ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Yang pertama, permuliakanlah anakmu. Dan yang kedua, permuliakanlah aku. Tuhan ingin supaya ada pemulihan kedudukannya sebagai anak, agar otoritasnya untuk memberikan hidup yang kekal
itu dapat nyata kepada semua. Pemulihan yang kedua yaitu pemulihan tentang dirinya, agar ia dapat kembali kepada kemuliaan yang ia miliki bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ada. Untuk beberapa saat Yesus telah merendahkan dirinya, seolah-olah dia adalah seorang manusia yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya, padahal dia adalah anak Bapa yang maha tinggi. Nah, itu sebabnya dia katakan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Dia ingin supaya ada pemulihan. Dia tahu ini saat-saat dia bergumul sementara dia jadi manusia. Tetapi dia tahu Bapa sudah merancangkan segala sesuatu, bahwa untuk sementara dia harus merendahkan diri supaya dia bisa ditinggikan kembali. Dan dia tahu bahwa pemulihan atas dirinya itu akan berlangsung terus. Setelah nanti dia bangkit, dia akan dipulihkan sebagai anak Bapa yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sebelah kanan Bapa. Saudara-saudara, kita melihat Yesus berdoa untuk diri sendiri. Banyak orang tidak memperdulikan diri sendiri, padahal Tuhan pernah mengajarkan untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi banyak orang kita tidak melihat kepada diri sendiri. Dia memikirkan nasib banyak orang, tetapi dia sendiri tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tuhan ingin supaya kita juga menjadi orang yang memikirkan diri kita sebagaimana kita seharusnya memikirkan orang lain, seperti kita memikirkan diri sendiri. Mengasihi orang lain tetapi mengasihi kita juga, sehingga kita perlu waspada di dalam zaman ini untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya, untuk kita waspada tentang diri kita sendiri, supaya jangan sampai kita memberitakan Injil kepada lain orang, tetapi diri kita sendiri akhirnya tidak dipakai lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya sekali lagi, marilah kita menjadi orang Kristen yang melihat kepentingan kita berdoa. Kalau Yesus saja berdoa, kenapa tidak kita berdoa? Kalau Yesus saja dia berdoa sebagai anak Bapa, memerlukan waktu doa yang spesial, maka banyak orang tidak mengerti tentang faedah doa ini. Marilah kita melihat pada waktu Yesus dia berdoa, dia menengadah ke langit dan berkata. Banyak orang saya lihat tidak menuruti sistem Yesus atau cara Yesus berdoa. Pernah saya menegur seseorang, sementara dia berdoa, dia tidak pernah satu kali pun menengadah ke atas. Ini bukan berarti Tuhan tidak ada di bawah, tetapi posisi dan sikap seseorang itu menentukan hati. Apa yang terlihat itu biasanya menunjukkan hatinya. Itu sebabnya mari, kalau kita lihat Yesus selalu menengadah ke atas. Dia tahu Bapa di sorga. Saudara-saudaraku, marilah kita juga suka berdoa seperti Yesus berkata, berarti mengeluarkan ucapan-ucapan. Saudara-saudara, yang kedua, saya tidak akan membacakan ayat ini, cukup panjang, dari ayat 6 sampai dengan ayat 19.
Di situ kita melihat Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ada dua hal yang didoakan oleh Yesus. Pertama, kalau kita baca di dalam ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka dalam namamu. Dan yang kedua di dalam ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang pertama Tuhan mengatakan pelihara mereka. Dan yang kedua kuduskan mereka. Kenapa Tuhan Yesus minta supaya murid-murid dipelihara? Karena murid-murid adalah oknum-oknum yang sedang berjuang mempertahankan iman, berjuang untuk tetap memelihara iman. Sebab itu tanpa pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya dari yang jahat, mereka bisa dilukai oleh musuh. Itu sebabnya ketika Tuhan menegur Simon atau Petrus, dia bilang, iblis sangat meminta untuk engkau dibuat menjadi seperti beras yang digoyang. Saudara-saudara, kita perlu perlindungan Tuhan di tengah-tengah goncangan dunia ini, yang saya percaya didalangi oleh kuasa-kuasa yang berlawanan dengan Tuhan. Dan Tuhan minta yang kedua, untuk murid-murid disempurnakan di dalam kesucian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti banyak yang tidak benar. Bukan hanya musuh yang dipelopori oleh kuasa-kuasa gelap, tetapi ketidakbenaran. Orang zaman ini lebih senang mengutarakan hal-hal bukan berdasarkan iman, tetapi ketidakbenaran yang belum pasti sudah dianggap pasti. Ini bahaya-bahaya, hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, bahaya-bahaya ini sangat besar untuk meruntuhkan iman dari murid-murid. Itu sebabnya perlu Tuhan pelihara kita. Pelihara baik tubuh kita, baik jiwa kita, terutama memelihara roh kita. Dan Tuhan ingin supaya kita juga seperti Yesus memohon, Tuhan pelihara. Dan Tuhan ingin supaya kita dikuduskan juga di dalam kebenaran, yaitu di dalam firman Tuhan. Sebab itu dalam waktu-waktu seperti sekarang, apakah kita lebih tertarik kepada berita-berita, kepada hal-hal yang belum tentu benar, tetapi ingin sekali kita menganggap itu kebenaran-kebenaran? Apakah kita lebih cenderung kepada firman Tuhan di dalam zaman ini, di dalam saat-saat ini, atau lebih senang kepada hal-hal yang berbahaya sebetulnya bagi hidup kita, baik bagi tubuh kita, baik jiwa kita dan roh kita? Saudara-saudara, doa Yesus bagi murid-muridnya, pelihara mereka. Dan ini saya percaya adalah doa yang luar biasa. Dan kuduskan mereka. Saudara-saudara, doa ini bukan hanya berlaku bagi murid-murid zaman dulu, tetapi bagi murid-murid Kristus zaman ini. Ada sebuah hal
yang dilupakan oleh orang-orang percaya zaman ini, bahwa mereka hanya ingin menjadi anak-anak Tuhan, tetapi tidak ingin menjadi murid-murid dari Tuhan. Padahal amanat agung Tuhan Yesus menyuruh kepada kita sekalian untuk menjadikan manusia-manusia di dunia ini menjadi murid-murid Kristus. Bukan berarti bahwa murid bukan anak, tetapi seorang anak belum tentu menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid adalah seorang yang siap didisiplin. Seperti seorang anak yang sudah cukup untuk didisiplin, dia mulai disekolahkan. Mulai dari playgroup sampai kepada TK, sampai kepada SD dan seterusnya. Begitu juga seorang Kristen yang betul-betul jadi murid, dia harus meniru kepada Kristus, suka berdoa supaya terpelihara dan supaya bebas dari kenajisan dunia ini. Kita dikuduskan di dalam kebenaran. Yang ketiga, permohonan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang akan datang, orang-orang yang dimenangkan oleh para murid-murid Kristus pada waktu itu. Dan di dalam ayat 20 sampai 26, Tuhan Yesus mengajukan dua hal. Kalau kita baca di dalam ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan mengatakan, aku berdoa. Dan ayat yang ke-24 Tuhan mengatakan demikian, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhan mengatakan di dalam doanya untuk orang-orang setelah murid-murid memenangkan jiwa, termasuk berarti untuk kita sekarang. Dua hal Tuhan mengatakan. Pertama, aku berdoa. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berdoa dulu, tetapi dia berdoa terus sampai sekarang. Dan Alkitab meyakinkan kepada kita bahwa doa Tuhan Yesus adalah doa yang sangat aktif, doa yang sangat progresif, dan doa yang pasti berhasil. Kita harus meyakini di tengah-tengah dunia zaman ini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengatakan, aku berdoa. Dan yang kedua, Tuhan mengatakan aku mau. Dengan lain perkataan, apa yang Tuhan doakan pasti Tuhan akan, Bapaknya akan jawab. Karena Tuhan bilang aku mau. Orang-orang percaya pada masa yang akan datang, yaitu kita sekalian, ini adalah bagian dari kesuksesan doa Tuhan Yesus. Di samping itu, kesuksesan dari orang-orang yang memberitakan Injil setelah para murid-murid itu tiada. Saudaraku, bagi orang-orang percaya pada masa ini, yaitu yang akan datang ini, hasil kesaksian pada para muridnya waktu itu, dan gereja sampai yang akan datang.
apa yang didoakan oleh Tuhan yang mengatakan aku berdoa dan aku mau. Tuhan pertama memohonkan supaya mereka bersatu. Memohonkan untuk mengusahakan persatuan. Jadi persatuan atau kesatuan adalah permohonan Tuhan untuk kita sekarang. Di tengah-tengah kita, kalau bisa jangan bersatu. Memang untuk menghindari sesuatu kita perlu berjauhan. Tetapi apakah hati kita menjadi hati yang betul-betul bersatu? Di tengah-tengah kita secara fisik seolah-olah dijauhkan. Tetapi apakah di dalam hati kita disatukan? Tuhan mendoakan supaya kita tetap bersatu. Bukan untuk sesuatu hal, tetapi untuk yang kedua, supaya pada akhirnya orang-orang percaya dapat bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Dikatakan aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi tahukah saudara bahwa Tuhan ingin supaya kita akhirnya ada bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya bersatu di sini, tetapi pada akhirnya kita sama-sama bersatu di sana. Saudara-saudaraku, kesimpulannya ini merupakan suatu kesaksian untuk kita sekarang bahwa nasib kita orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang telah tiada, itu adalah di bawah tanggung jawab dari Kristus. Sebab Tuhan bilang, aku mau supaya pada akhirnya aku bersama-sama mereka. Dan saya percaya doa Tuhan Yesus adalah doa yang seperti kita buat lingkaran. Lingkaran yang paling kecil adalah doa untuk diri sendiri. Lingkaran yang lebih besar adalah doa untuk murid-muridnya. Dan di lingkaran yang terakhir yang paling besar, doa Yesus untuk masa yang akan datang, untuk masa kini, gereja Tuhan. Gagasan sentral dari doa Yesus yaitu kehidupan kekal. Dia dimuliakan agar kehidupan kekal dapat disediakan untuk umat manusia. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi orang-orang yang didoakan oleh Dia supaya kita bersatu dan kita pada akhirnya bersama-sama dengan Tuhan dan dengan semua umat dari segala abad. Marilah di dalam saat ini kita akan datang kepada Tuhan dan kita mohon kepada Tuhan supaya pada akhirnya waktu-waktu kita akan dikembalikan seperti sedia kala, dapat beribadah bersama-sama. Tapi kita menunggu waktu Tuhan, karena Tuhan tetap berdoa bagi kita. Marilah kita sabar seperti seorang petani yang menunggu saat musim menuai, di mana Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang walaupun kita mungkin pada mulanya menabur dengan air mata, tetapi akhirnya menuai dengan sorak-sorai. Marilah kita datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi saat yang Tuhan akan berikan adalah saat yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan.
Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh terus menjadi rem dalam kehidupan kami, boleh terus bertumbuh, tertanam dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu, untuk setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau boleh terus Tuhan terus memberkati Bapak Gembala, terus membawakan firman Tuhan dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di Rengasih, Kelurahan dan Kerawang. Terima kasih dan setiap kami juga Tuhan yang hari ini Tuhan setelah melayani Tuhan, kami bersyukur kiranya setiap pelayanan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami tutup ibadah kami Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara, berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah online ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang telah diberitakan untuk kami semua. Baik, ada pengumuman tambahan bahwa hari Kamis ini nanti akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus live streaming di Instagram jam 6 sore. Semoga sidang jemaat boleh dapat bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus di rumahnya masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.